Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga disebutkan di sini ya, memiliki kata-kata emas yang sering dijadikan sebagai rujukan, dan ini cukup banyak disebutkan, tapi saya akan sebutkan mungkin beberapanya ya. Di antaranya adalah beliau berkata dan diajikan rujukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, an-nasu thalatha fa'alimun rabbani wa muta'alimun ala sabilin najah wa hamajun ri'a'u atba'u kulla na'iq yamiluna ma'a kulli rihin. Lali diselimut itu. Tapi di sini penulis mengatakan bahwasanya ini kedudukan Ali radhiyallahu anhu di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kelebihan Ali karena Ali ya berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, Ali karena berkorban di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah. Dan Fatimah radhiyallahu anha adalah, kita tahu, Al-Batul, yang sangat terkenal, punya julukan Al-Batul, adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah bid'atun minni faman abghadaha abghadani. Fatimah bagian dariku, siapa yang membuatnya marah maka dia telah membuatku marah. Banyak orang-orang Syiah salah faham nih, dia kira ahli sunnah benci Fatimah radhiyallahu anha. Pemahaman lagi yang salah. Nah, dasarnya memang dari Abdullah bin Sabah nih, Yahudi mau ngacoin nih. Enggak ada ceritanya orang Islam ahli sunnah benci Ali, benci Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan? Tidak ada, semua kita menghormatinya. Bahkan kita menganggap bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui Hasan dan Husain adalah dua anak mudanya ahli surga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikram atau menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah, dan ini sebuah karunia yang luar biasa untuk Ali. Sudah besar di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinikahkan dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang lain dan yang terakhir adalah yang ke-11. Bagi Ali, surga merindukannya. Disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3797 dan Hakim dalam Mustadrak jilid 3 nomor 148 dari Anas radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la tashtaqu ila thalatha, Aliun wa Ammar wa Salman. Sesungguhnya surga benar-benar merindukan 3 orang, Ali, Ammar dan Salman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini sebuah fadilah untuk Ali radhiyallahu anhu. Ini semua fadilah-fadilah yang berhubungan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang lihat bagaimana peran Ali dalam peperangan. Kita mulai dengan perang Badar tahun 2 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa, terkenal orang yang mahir menunggangi kuda. Nabi SAW bukan hanya mendidiknya secara imaniah, mendidiknya secara fisik, mendidiknya secara keterampilan. Karena Nabi SAW orang yang paling mahir menunggangi kuda, orang yang paling mahir dengan keterampilan perang, gitu kan? Kalau antum ikutin di materi sirah saya sampaikan bagaimana Nabi SAW luar biasa menguasai keterampilan perang itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, di perang Badar kami mengendarai seekor unta bersama secara bergantian, 3 orang. Kebetulan Abu Lubabah, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW bergantian seekor unta. Dan pada saat tiba giliran Nabi SAW harus berjalan kaki, maka Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu yang akan ada di atas unta berkata, biarkanlah kami yang berjalan kaki dan engkau yang berkendaraan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, tadi saya sebutkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi agna anil ajri minkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku. Aku kuat untuk jalan, bahkan aku lebih kuat daripada kalian. Dan aku juga memerlukan pahala sebagaimana kalian perlukan pahala. Tapi di sini pembukaan riwayat ini ya adalah kesaksian bahwasanya Ali hadir di perang Badar. Dan orang yang hadir di perang Badar ini punya kelebihan sendiri ya. Ya, karena Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran untuk ahli Badar, wa qul i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian wahai penduduk ahli Badar, Allah telah ampuni semua kesalahan kalian. Dan Ali termasuk salah satu dari orang yang hadir di Badar. Ali radhiyallahu anhu merupakan orang yang sangat luar biasa, dengan umur pada saat itu belasan tahun. Umurnya masih belasan tahun. Ahli sejarah sepakat pokoknya di bawah 20 tahun. Allahu alam ya.
Umumnya ada yang mengatakan di bawah 25 tahun, tidak lebih dari 25 tahun. Ali radhiyallahu anhu masuk ke kancah peperangan. Dan pada saat bertemu antara dua pasukan di perang Badar, maka Utbah bin Rabi'ah maju mengajak saudaranya Syaibah dan anaknya Walid untuk berperang. Maka mereka pun bertiga berseru mengatakan, siapa yang mau berduel dengan kami? Lalu keluarlah 3 orang dari Ansar. Lalu mereka bertanya, orang-orang Quraisy ini bertanya Utbah dan saudara serta anaknya, siapa kalian? Maka berkatalah mereka masing-masing namanya. Maka orang-orang Quraisy ini bilang, wahai Muhammad, kami tahu mereka ini orang-orang yang hebat mungkin di kalangan kalian, tapi kami ingin dari anak suku kami sendiri. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya pemimpin itu mendahulukan dirinya dan keluarganya agar menjadi contoh. Nabi SAW menyuruh berdiri pertama adalah Hamzah, pamannya. Suruh hadapin tuh orang-orang, bukan orang-orang muhajirin umumnya. Kemudian berdiri wahai Ali, kata Nabi SAW. Ali disuruh berdiri. Dan yang ketiga berdirilah wahai Ubaidah bin Harith. Harith ini paman Nabi, jadi ini sepupu Nabi sendiri. Berdirilah 3 orang tersebut, kemudian mereka masing-masing menghadapi satu sama yang lainnya. Hamzah menghadapi Utbah dan Utbah berhasil dibunuh oleh Hamzah. Kemudian kata Ali dalam sebuah riwayat, aku menghadapi Syaibah dan aku berhasil mengalahkannya. Sedangkan Ubaidah menghadapi Walid. Semuanya berhasil dibunuh. Hamzah berhasil membunuh lawannya, Ali berhasil membunuh lawannya, tapi Ubaidah dan Al-Walid mereka saling pukul satu sama yang lain sehingga akhirnya dua-duanya jatuh. Kemudian terbunuhlah akhirnya Al-Walid di tangan Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Ringkas cerita adalah Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang keluar berduel pada saat itu, keluar berduel. Dan orang yang ditampilkan dalam duel kalau di kancah peperangan itu pasti orang yang akan membawa nama harumnya pasukan. Kapan duel itu? Misalnya ada 1000 pasukan lawan 1000 pasukan. Kalau 2 orang maju, yang maju ini membawa nama baiknya yang 1000. Kapan dia berhasil menang? Mengangkat semangat yang 1000 ini, gitu kan? Maka yang duel bukan orang sembarang. Nabi SAW selain memilih sahabat, kerabatnya sendiri dari sahabatnya, juga memang memilih bertip orang-orang terpilih. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana memang keterampilan Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan. Di antaranya juga adalah perang Khandaq. Di perang Khandaq ini, Khandaq itu dibuat parit yang sangat besar oleh Nabi SAW, dikenal dengan dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah Ahzab menceritakan masalah itu. Ada satu orang, saya tidak cerita perang Ahzabnya, tapi waktu itu parit sangat dalam, 7 meter ke dalam, 15 meter ke sana, itu kan lebarnya, sehingga tidak bisa dilompati oleh musuh. Ada satu orang Quraisy namanya Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ini umurnya sudah 80 tahun. Tapi orangnya kuat, kekar. Dia satrianya orang Mekah. Nggak ada yang berani kalau sudah masuk di medan perang, pasukan Quraisy, musuh-musuh Quraisy kalau lihat ada Amr bin Abi Wud ini tidak ada yang berani datang. Pasti semuanya mundur, nggak berani melawan gitu. Karena orangnya luar biasa, kuat sekali secara fisik, gitu kan. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Dan subhanallah semua kuda-kuda Quraisy berusaha loncatin tadi parit, tidak ada yang berhasil. Kudanya Amr bin Abi Wud berhasil. 80 tahun umurnya, dia tunggangi kuda, dia bisa loncatin parit 15 meter. Itu bukan main-main itu. Berhasil loncat ke sana, kemudian dia tantang kaum muslimin. Dia bilang, kalau kalian jantan, jangan serang saya, jangan keroyokin, tapi saya ajak duel. Siapa yang berani keluar? Melihat kejadian tersebut, waktu itu umurnya 80 tahun. Ali di bawah 25 tahun, gitu kan. Ali berdiri mengatakan, saya Rasulullah hadapin dia. Kata Nabi SAW, jangan Ali, sebentar. Ternyata orang ini tidak diam, dia tantang lagi. Mana janji kalian, katanya kalau meninggal mati masuk surga. Ini saya sudah tantang, siapa yang berani duel dengan saya? Mendengar tantangan tersebut, Ali berdiri lagi. Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia tenang hai Ali, tenang dulu, jangan dulu. Amr berucap lagi 3 kali. Ternyata kalian penakut. Seorang laki-laki, dia sebutkan syair-syairnya. Seorang laki-laki telah loncat dan kemudian menunjukkan keberaniannya. Ternyata satu melawan sekian banyak, tidak ada yang berani. Ali langsung berdiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia Amr. Ini Amr bin Abi Wud terkenal sangat kuat. Khawatir kamu kalahkan. Kata Ali, walaupun Amr ya Rasulullah, saya akan lawan. Baiklah,
Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Lalu Nabi SAW memberikan kepadanya imamah dan Nabi SAW mendoakannya. Pada saat Ali pun menuju ke sana, langsung Ali, karena semua pakai baju perang ya, tertutup dengan besi, jadi tidak terlalu kelihatan wajahnya. Dan Amr ini umur 80 tahun, ini anak 20 tahun, tidak dikenal sama Amr. Kata Amr, siapa kamu? Hai ponakanku, dilihat masih muda. Langsung dia bilang, saya Ali. Kata dia, Ali bin Abdul Manaf. Jadi ada satu orang namanya Ali bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek Nabi, artinya dia pikir orang tua juga. Kata Ali, bukan, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib saja dibandingkan dengan ini ya, masih lebih tua orang ini daripada Abu Thalib kalau Abu Thalibnya hidup. Maka kata orang tersebut, ada orang yang lebih kuat daripada kamu, kenapa kamu yang maju? Suruh orang-orang yang tua, yang kuat, yang sudah pengalaman gitu kan. Kata Ali, wahai Amr, saya pernah dengar kamu berkata, kalaupun saya diajak beberapa pilihan dan pilihan itu menantangku, 3 pilihan dan itu menantangku, aku akan menjawabnya. Bukankah kau pernah berkata, hai Amr? Kata Amr, iya. Kata Ali, kalau begitu saya mengajak kamu ke 3 perkara. Kata Amr, apa itu? Kata dia, saya mengajak kamu bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammadur Rasulullah. Kata Amr, kalau itu saya tidak mau. Saya sudah jauh-jauh datang kancah peperangan untuk memerangi Muhammad justru karena saya tidak mau mengucapkan kalimat itu. Baiklah, kata Ali, kalau yang kedua, saya menawarkan kamu untuk kamu balik ke negerimu, ke Mekah gitu. Jika Muhammad benar, kau tidak jadi perangin dan memang dia benar, sebenarnya namamu sendiri baik, orang Quraisy sama-sama. Kalau dia salah, dia pendusta, kan itu yang sedang kamu ucapkan, kamu mendustakan dia. Tidak ada untungnya kau perangin dia. Kata Amr, ini juga tidak mungkin. Wanita-wanita Quraisy saja tidak ada yang ucapin, apalagi saya laki-laki. Kata Ali, kalau begitu saya tawarkan yang ketiga. Kata Amr, apa itu? Berduel. Perang, kita berdua. Lalu Amr tertawa sambil berkata, penunggang kuda Quraisy yang tersohor dan sudah berpengalaman dengan umur lebih dari 80 tahun ya, ditantang oleh anak kecil yang baru lahir kemarin. Aku tidak pernah mengira bahwa seseorang dari bangsa Arab akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini. Lalu pada saat itu pun Amr berkata, pulanglah wahai keponakanku, jangan lawan saya gitu. Kata Ali, tapi saya tidak mau pulang dan saya akan membunuhmu. Mendengar kata-kata saya akan membunuhmu, maka dalam kisah ini atau riwayat ini disebutkan Amr pun turun dari kudanya kemudian menyerang Ali. Ali waktu itu lagi tidak naik kuda gitu kan, berada di bawah. Maka Amr turun kemudian menyerang Ali dengan sekuat tenaganya ya, dari jarak jauh mengangkat pedangnya lalu menghantamkan ke atas kepala Ali tiba-tiba dengan kekuatan penuh. Dan Ali sempat menangkisnya dengan tameng, saking kerasnya pukulan tersebut sampai membuat tameng Ali pecah gitu kan. Tameng dari besi pecah, dan kemudian kepala Ali sempat terluka. Tetapi Ali radhiyallahu anhu memang sudah dilatih oleh Nabi SAW dengan keterampilan perang yang luar biasa. Maka dia pun tidak menunggu kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pada saat pedang si Amr ini masih melengket di perisainya dan melukai kepalanya, dia pun segera menebas leher Amr dan akhirnya menumpahkan darah dan Amr rubuh jatuh pada saat itu. Pada saat Amr pun terbunuh, maka seluruh muslimin bertakbir. Ada beberapa athar yang menyebutkan kepada kita bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sempat menarik pedang dari bawah, karena waktu Ali ditangkis, dipukul kepalanya, Ali sempat terduduk. Maka Ali pun menarik pedang dari bawah di depan dia, dari kemaluan si Amr sampai ditarik ke atas gitu, sehingga terbelah gitu kan, tertarik sampai ke wajahnya. Ada riwayat lain juga menyebutkan, tapi riwayat yang diangkat di sini adalah dia menebas lehernya gitu kan. Pada saat itu riwayat yang lain adalah dia menghantamkan pedangnya di kepala Amr dan membalas ya, karena dipukul bagian kepala, dia juga membalas kepalanya, dan saking kuatnya pukulan Ali sampai membuat pedang itu masuk ya, dan membelah bagian kepala si Amr ini. Tapi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah bagaimana keberanian Ali radhiyallahu anhu menghadapi seorang pejuang yang luar biasa, kesatria yang kuat, tidak sembarangan. Maka ini juga sebuah fadilah tersendiri, ini sebuah hal yang akhirnya membuat
pasukan Quraisy tidak berani lagi untuk maju. Setelah keesokan atau ke malam harinya diantam oleh angin yang sangat besar yang menghancurkan pasukan mereka. Pada saat itu ada satu orang lagi yang